Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau membahas mengenai Integrated Marketing Communication. Pertama-tama kita bahas dulu mengenai Marketing Communication. Jadi Marketing Communication itu atau komunikasi pemasaran itu adalah bentuknya adalah komunikasi persuasif yang secara umum bertujuan untuk merubah belief dan attitude dari audiens sehingga motif komunikatornya terwujud. Jadi misal seperti kondisi saat ini di mana merebak COVID-19, banyak kita lihat, banyak kita baca komunikasi yang mempersuasi masyarakat agar percaya bahwa tetap di rumah adalah hal yang baik. Dan jika masyarakat percaya, maka masyarakat akan mengurangi perilaku keluar rumahnya. Jadi tetap di rumah, mengurangi perilaku keluar rumah, itu adalah attitude. Sikapnya dia bersikap mengenai bahwa percaya bahwa sekarang di rumah adalah hal baik, itu adalah belief. Kita lihat di sini ada banyak, tapi saya tampilkan dua di sini. Dan ini seluruh dunia ini, itunya slogannya stay home, save lives. Stay home, stop spread, save lives. Tujuan dari komunikasi pemasaran sangat beragam, tergantung dari masalah yang dihadapi oleh perusahaan atau organisasi. Jadi berkomunikasi itu adalah satu kegiatan. Ketika kita melakukan kegiatan, pastilah kita punya tujuan. Dan tujuan itu biasanya diawali dari masalah. Jadi kalau misalnya kenapa kita mandi kegiatan itu ya, kenapa kita mandi? Karena kita punya masalah kali, misalnya badan kita gatel, udah bau, atau takut diejek sama orang atau segala macam. Jadi itu masalah, karena itu masalah, maka kita melakukan satu kegiatan supaya dapat bisa menghandle masalah itu, menghilangkan masalah itu. Kemudian kita berkegiatan mandi, gitu ya. Jadi tujuan komunikasi pemasaran atau tujuan orang berkomunikasi itu bisa tergantung dari masalahnya. Misalnya seperti yang tadi, yang COVID tadi itu, dari yang saya tahu masalahnya adalah jadi pemerintah di banyak negara itu khawatir sekali dengan penularan virus corona yang sangat cepat. Dan repotnya kalau sangat cepat, maka bisa sangat banyak jumlah penderita yang mungkin nanti bisa melebihi kemampuan fasilitas kesehatan di satu daerah atau satu negara. Kalau itu sampai di situ, maka banyak akan korban berjatuhan karena yang sakit tidak dapat tertangani dengan baik. Yang serem lagi masalahnya adalah virus corona itu belum ada obatnya, artinya belum ada obat yang benar-benar dianggap mampu mengatasi virus corona. Vaksinnya pun belum ada. Jadi gimana caranya? Jadi pemerintah tuh punya tujuan adalah mengurangi kecepatan penularan COVID. Istilahnya adalah membuat kurvanya menjadi lebih flat, ya, flattening. Artinya flattening itu supaya jangan melebihi jumlah penderita, janganlah melebihi kemampuan fasilitas kesehatan. Itu tujuannya. Jadi mengurangi kecepatan penularan COVID. Motif komunikasinya adalah agar masyarakat mengurangi kontak langsung antar masyarakat sehingga diharapkan penularan menjadi lebih lambat. Kalau kita bilang agak sulit menghentikan, tapi jauh lebih lambat daripada ketika kita
terbiasa berkontak langsung dekat-dekat gitu. Maka ada program namanya social distancing. Social distancing atau physical distancing itu tujuannya adalah mengurangi penularan. Nah, maka pesannya mereka bikin pesan itu namanya stay home, stay safe dan segala macam. Oke, saya ulang ya. Jadi gitu ceritanya. Jadi karena masalahnya adalah penularan cepat, tujuannya mengurangi kecepatan penularan, motif komunikasinya yang kita harus membuat orang percaya bahwa lebih baik di rumah, artinya bahwa dia jangan keluar rumah. Itu motif komunikasinya adalah sebenarnya agar masyarakat mengurangi kontak langsung dengan masyarakat lain, sehingga penularan bisa jauh menurun. Ketika kita melakukan marketing communication atau komunikasi pemasaran, ada banyak elemen pada komunikasi pemasaran. Yang ada satu, media advertising, bisa TV, bisa radio, bisa majalah, bisa koran. Yang kedua elemennya adalah direct response dan direct interaktif atau interaktif advertising. Direct response ini sering disebut dengan orang bisa misalnya direct selling gitu ya, SPG gitu bisa. Direct mail, telepon. Kalau yang interaktif advertising itu online advertising. Di halaman-halaman web dari perusahaan-perusahaan, selain iklan, kita juga langsung bisa mesen, bisa banding-bandingin apa segala macam, Traveloka apa segala macam, disebut dengan online advertising yang kita langsung bisa direct respon. Kita bisa langsung merespon apa yang kita lihat. Kemudian juga ada place advertising, misalnya kayak billboard, kemudian poster, kemudian iklan-iklan yang ada di moda-moda transportasi, di kereta, di bis, ada juga yang di bioskop, diputar di bioskop ketika awal film dan segala macam. Kemudian yang keempat ada storage signage dan ada dua jadinya, storage signage dan point of purchase advertising. Jadi storage signage itu ya simbol-simbol yang ada di toko, kira-kira bersama sih. Point of purchase advertising itu misalnya maksudnya point of purchase itu adalah tempat toko juga, tempat. Misalnya Carrefour itu adalah point of purchase gitu. Bengkel itu point of purchase buat oli, buat ban apa segala macam. Biasanya kita dengar itu adalah misalnya external store sign itu biasanya signage itu kadang-kadang ditaruh iklan-iklan yang misalnya sabun apa segala macam di luar toko, di dalam toko, pada troli gitu ya. Kemudian kalau kita lihat itu juga ada ada TV, iklan dan segala macam. Yang semuanya itu kata kuncinya adalah ini semua adanya di toko. Itu disebut dengan store signage atau point of purchase advertising. Yang kelima adalah trade and consumer oriented promotion. Jadi ini ada dua sebenarnya. Jadi orientasinya ada dua. Jadi sales promotion yang berorientasi ke pedagang dan sales promotion yang berorientasi ke konsumen. Jadi maksudnya
promotion yang berorientasi ke pedagang apa? Jadi yang kita stimulir adalah pedagang supaya pedagangnya mau menjualkan barang-barang kita. Kan kamu tahu bahwa banyak produsen yang membuat produk tapi nggak punya toko. Misalnya Pepsodent, Sunsilk, Lux, Unilever yang sedemikian besarnya, dia nggak punya toko Unilever. Supaya jualan diperlukan toko, gitu ya. Jadi gimana caranya? Unilever harus mengambil hati para pedagang agar mau menjualkan produk-produknya. Ketika kita mengambil hati pedagang, namanya promotion yang berorientasi ke pedagang atau trade oriented promotion. Ya. Kalau yang consumer oriented promotion itu adalah promotion yang bertujuan menstimulir konsumen. Jadi yang diambil hatinya adalah konsumen. Misalnya trade deals and buying allowance. Ya, misalnya trade deals-nya gimana sih supaya bisa dia mau jualin kita misalnya. Maka ke pedagang kita bilang, nggak apa-apa, ambil dulu aja barangnya gitu ya. Nanti kalau udah laku baru bayar ke kita misalnya gitu. Nah itu trade deals-nya kayak gitu. Jadi ada deals dengan pedagang, bagaimana kita lakuinnya. Kemudian display and advertising allowance. Jadi misalnya juga kita bisa taruh di situ apa namanya, kadang-kadang misalnya nih ada toko satu warung dicat, dikasih logo-logo perusahaan gitu. Misalnya kita lihat kadang-kadang warung itu dicat dikasih logo-logo dari brand rokok gitu-gitu ya. Jadi itu namanya kayak gini. Kemudian kita dengan trade shows. Trade show juga kita pameran. Kemudian cooperative advertising, samples kita kasih ke pedagang. Sampel kita kasih ke pedagang namanya trade oriented promotion. Kemudian pedagangnya itu kasih ke konsumen, itu namanya consumer oriented promotion. Kemudian ada kupon, kalau kita beli atau pedagangnya beli, kemudian berapa banyak, beberapa kali kupon dapat bisa digantikan dengan barang atau hal lain yang menarik perhatian mereka. Kalau premium itu beli satu dapat satu lagi, itu namanya premium. Kalau refund atau ribat itu namanya, kalau di sini istilahnya adalah cashback. Jadi bayar 1 juta nanti cashback 200.000, itu namanya refund atau ribat. Kontes juga banyak juga, suruh apa namanya ya, dapat potongan kalau kita pasang di Instagram apa segala macam kayak gitu. Price of deals misalnya kayak diskon gitu. Bonus pack misalnya beli produk A nanti dapat produk B gitu misalnya. Kemudian ada event marketing and sponsorship, ya menyelenggarakan pertunjukan, pagelaran, atau bisa sekedar ikut sebagai sponsor. Itu event marketing and sponsorship. Misalnya lomba mobil F1, biasanya disponsori oleh banyak produk-produk kayak ban, kayak oli gitu ya. Biasanya juga kalau itu kadang-kadang sponsorship untuk musik-musik gitu, sponsorship olahraga gitu, itu namanya sponsorship.
Kemudian 7 atau marketing oriented public relation and publicity. Jadi sini kegiatan yang tujuannya sebagai komunikasi dari PR. Biasanya dia lewat koran. Kalau lewat koran, kemudian nggak berbayar, jadi bukan iklan, maka disebut dengan publicity. Jadi misalnya satu perusahaan HP misalnya, dia sebelum meluncurkan satu produk, awal-awal produk dia undang, misalnya undang wartawan, kemudian diajak ke pabrik, kemudian situ ada launchingnya kemudian dimasukin koran, itu namanya adalah kegiatan publicity. Biasanya pelaksananya ini adalah orang-orang dari public relation. Kemudian personal selling ini orang langsung, gitu ya. Perusahaan-perusahaan yang personal selling itu apa ya? Jadi datang berkunjung ke rumah-rumah. Misalnya dulu ada, sekarang saya nggak tahu. Dulu ada parfum Avons. Dulu dia itu pasti personal selling. Kedua, saya lupa mereknya, mungkin kamu tahu itu apa namanya, tempat-tempat makanan apa segala macam. Itu ada juga yang nggak punya toko dulu, tapi kita jual, dia jualnya lewat dari door to doors ya. Oke, sekarang masuk integrated marketing communication. Integrated marketing communication atau komunikasi pemasaran terpadu adalah proses komunikasi yang terdiri dari perencanaan, membuat, mengintegrasi, dan implementasi dari berbagai elemen komunikasi. Pemasaran yang tadi itu yang disampaikan setiap saat ke target dari suatu brand dengan tujuan mempengaruhi beliefs dan attitude audience. Jadi kenapa dia harus diintegrasikan? Karena yang dipakai adalah banyak elemennya. Jadi bisa dia pakai iklan, kemudian dia pakai sponsorship, dia pakai iklannya bukan cuma iklan di media, tapi juga pasang billboard, kemudian di toko juga dia taruh, kemudian dia juga coba umumkan, launchingnya juga diliput oleh wartawan sehingga kegiatan mereka menjadi berita di satu media. Itu adalah semua elemen itu ada banyak, karena itu harus diintegrasikan. Disebut dengan, maka disebut dengan integrated marketing communication. Jadi elemen apa aja yang dapat dipakai? Apa aja sebanyak mungkin boleh dipakai, dengan syarat elemen itu relevan dengan target audiensnya. Gimana maksudnya relevan? Ya memang si audiens itu memang misalnya kayak bola. Ya si audiensnya memang nonton bola gitu. Target audiensnya nonton bola. Kalau target audiens nonton bola, maka ketika kita mensponsori kegiatan pertandingan bola, maka itu relevan. Tapi misalnya tidak sesuai, jangan dipakai, gitu ya. Misalnya di majalah bagus atau enggak, taruh pasang iklan di majalah, boleh-boleh aja selama relevan dengan audiensnya. Di IMC ini yang menjadi acuan utama adalah target audiensnya. Jadi apa pesannya, media apa yang dipakai, itu nentuin adalah target audiensnya. Maksudnya gimana? Misalnya, kenapa kita taruh iklan di majalah Femina? Karena target audiensnya ibu-ibu, misalnya.
Kalau target audiensnya ibu-ibu, kenapa di Femina? Karena ibu-ibu baca majalah Femina gitu ya. Kenapa iklan buat anak kecil ditaruh di TV jam 8 pagi hari Minggu pada program acara film kartun gitu kan? Boleh nggak? Boleh. Selama target audiensnya atau media yang kita pakainya relevan dengan target audience. Jadi menaruh iklan untuk anak-anak pada jam 8 pagi hari Minggu pada program film kartun menjadi relevan untuk anak-anak karena anak-anak mungkin pada jam segitu sedang menonton film kartun. Oke. Jadi sekali lagi untuk meringkasnya adalah, jadi IMC adalah Integrated Marketing Communication, itu dibuat untuk tujuan menggunakan pesan untuk target audiens yang spesifik. Jadi IMC itu dibuat untuk tujuan yang spesifik, menggunakan pesan yang spesifik untuk target audiens yang spesifik. Aspek-aspek pada IMC ada 5. Yang pertama tadi, start with the customer or prospect. Kalau bedanya customer sama prospek, kalau customer ini udah jadi konsumen kita. Kalau prospek belum jadi konsumen kita, tapi kita menargetkan dia agar jadi konsumen kita. Jadi proses IMC itu harus berawal dari konsumen atau calon konsumen kita. Jadi kayak tadi, taruh di medianya apa? Ya, kita lihat siapa konsumennya, dia nontonnya apa gitu. Pesannya kayak gimana? Ya kita lihat bagaimana mereka needs apa yang mereka perlukan, bagaimana mereka berkomunikasi dan macam-macam. Jadi selalu merujuk ke customernya atau ke prospeknya. Yang kedua, tadi juga ya, use any form of relevant contact or touch point. Jadi boleh aja pakai elemen-elemen komunikasi pemasaran, di mana, apa aja, media apa, jam berapa, dan segala macam, pakai aja. Pakai selama relevan dengan konsumennya. Speak with a single voice. Speak with a single voice itu maksudnya, walaupun kan tadi kita pakai banyak iklan ya, banyak tempat, banyak media, boleh-boleh aja. Walaupun nanti eksekusi di medianya tentu beda-beda. Bagaimana kita mengeksekusi di majalah tentu beda dengan mengeksekusi di billboard, tentu beda mengeksekusi di radio, tentu beda mengeksekusi di televisi. Tapi tema komunikasinya sama, tetap sama. Cuman eksekusinya saja yang beda, disesuaikan dengan media atau kondisi yang dipakai. Yang keempat, build relationship. Jadi tujuan dari Integrated Marketing Communication itu bukan asal kejual gitu, enggak, tapi membangun hubungan jangka panjang antara brand dengan konsumen. Karena gimana? Ya, karena kan besok kita mau berjualan lagi. Kita berharap mereka beli lagi. Karena keuntungan itu didapat bukan dari penjualan satu kali, tapi keuntungan didapat karena para konsumen melakukan repeated buying, jadi pembelian ulang. Jadi misalnya kayak kamu atau Unilever, kamu dengan Unilever misalnya, kemungkinan besar
banyak produk Unilever yang kamu beli secara berulang. Jadi karena itu bukan sekedar kamu sekali beli Pepsodent, tapi Pepsodent berharap kamu ada terbangun hubungan dengan Pepsodent sehingga kamu akan melakukan pembelian Pepsodent berkali-kali selama bertahun-tahun. Kemudian affect behavior. Jadi tujuan akhir dari AMSC adalah mempengaruhi target audiensnya sesuai dengan motif komunikasinya. Perilakunya harus berubah. Harus berubah. Berubah kemana? Berubah sesuai dengan motif kitanya. Misalnya kayak tadi yang balik lagi ke COVID tadi, maka perilaku targetnya diharapkan stay at home. Artinya tidak kontak dengan orang lain. Oke. Ini sekarang contoh mengenai Blue Band Margarin. Blue Band Margarin punya masalah. Mereka misalnya walaupun udah banyak penjualan, tetap aja ingin meningkatkan penjualan. Jadi persoalannya adalah sulit untuk Blue Band menaikkan jumlah konsumen karena konsumen mereka sudah sangat banyak. Mau di kampung, mau di kota, mau Indonesia bagian barat, timur, tengah, udah pada pakai Blue Band. Jadi gimana caranya meningkatkan jumlah pemakainya? Dia punya tujuannya di situ. Maka dia melakukan tujuannya dengan cara meningkatkan jumlah pemakaian. Jadi maksudnya gimana caranya supaya penjualannya naik, bukan dari jumlah konsumen yang nambah, tapi konsumen yang sama memakai Blue Band-nya menjadi lebih banyak. Itu tujuannya. Maka dibuatlah tema pesan pakai Blue Band untuk masak nasi goreng. Oke, masak nasi goreng. Nah, masak nasi goreng, kenapa nasi goreng? Mungkin karena Indonesia ini di Indonesia. Nasi goreng salah satu makanan yang paling sering dimasak oleh mama-mama. Pagi-pagi terutama buat sarapan. Jadi pakai Blue Band. Motif komunikasinya supaya perilaku dari konsumen berubah. Dari yang tadinya masak nasi goreng dengan minyak goreng, sekarang memakai Blue Band. Kalau motif komunikasinya ini terwujud, maka semakin banyak orang yang pindah dari minyak goreng ke Blue Band, maka tujuan meningkatkan jumlah pemakaian meningkat sehingga total penjualan menjadi meningkat. Di sini ada Blue Band tidak menggunakan satu media aja, tapi menggunakan banyak media dia. Di sini pada web Blue Band bikinlah dia nasi goreng. Ini bikin bumbu bahan-bahan. Bagaimana membuat nasi goreng istimewa gitu ya. Di TV juga ada nasi goreng. Nanti kamu boleh lihat di YouTube. Di majalah juga ada. Nah, kamu lihat di sini. Di web, di TV, di majalah itu walaupun beda-beda media, kamu lihat bahwa ini mempunyai tema yang sama, yaitu memasak nasi goreng dengan Blue Band. Oke, itu terima kasih untuk yang pertama udah AMSC selesai. Untuk materi selanjutnya mengenai brand, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu kamu pelajari sebelum materi berikutnya. Apakah brand itu? Apa beda brand dengan produk? Apakah bisa menjual produk tanpa brand? Apakah bisa memiliki brand tanpa produk? Kenapa produk seringkali diberi brand? Kenapa perusahaan merasa perlu mengeluarkan uang yang banyak untuk meningkatkan brand awareness dan brand image? Jadi itu dianggap penting. Oke, terima kasih. Selesai pembahasan kali ini.
Silahkan dibaca bukunya, dan walaupun kondisi COVID-19, kita tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa berdoa. Yang masih puasa, mudah-mudahan puasa terus, dan jangan lupa belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.